Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Baroa dari KPI 3E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang brainstorming. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu tentang pengertian, yang kedua tentang tujuan, yang ketiga tentang apa saja yang harus diperhatikan dalam brainstorming, yang keempat tentang jenis brainstorming, yang kelima tentang penggunaan dari brainstorming, dan yang keenam tentang manfaat dari brainstorming. Apa itu brainstorming? Brainstorming adalah sebuah metode yang bisa dilakukan untuk memecahkan berbagai masalah dan menghasilkan beragam ide baru sebanyak mungkin dengan cepat. Seperti namanya, brainstorming memiliki tujuan untuk merangsang otak berpikir secara logis, spontan, dan kreatif. Brainstorming adalah cara atau teknik mengumpulkan gagasan atau ide untuk mencari solusi dari masalah tertentu. Apa saja tujuan dari brainstorming? Tujuan dari brainstorming yaitu yang pertama mempermudah proses analisis masalah. Metode brainstorming dapat membantu para peserta diskusi untuk menganalisis semua permasalahan yang sedang mereka hadapi. Proses curah pendapat ini juga membantu peserta menganalisis situasi yang sedang mereka hadapi. Yang kedua, mempermudah proses identifikasi masalah. Brainstorming merupakan metode yang efektif untuk mengetahui akar dari suatu permasalahan. Karena setiap peserta diskusi memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, maka proses identifikasi masalah dapat berjalan dengan mudah dan akar masalah cepat ditemukan. Yang ketiga, mempermudah pengumpulan ide. Melalui proses brainstorming, para peserta diskusi dapat mengumpulkan ide atau gagasan dengan cepat. Selain itu, karena mereka dapat mengemukakan ide secara kreatif dan bebas kritik, maka ide-ide solutif kemungkinan besar akan diperoleh. Yang keempat yaitu memperoleh solusi untuk memecahkan masalah. Dengan dilakukannya proses brainstorming, para peserta diskusi dapat menganalisis gagasan-gagasan yang telah terkumpul dan menemukan gagasan atau solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Apa saja yang harus diperhatikan dalam brainstorming? Hal yang perlu untuk diperhatikan, semua gagasan maupun ide dari anggota akan ditampung tanpa dikritik dan dinilai terlebih dahulu. Pelaksanaan brainstorming ada beberapa hal yang memungkinkan untuk kelancaran teknik brainstorming secara efektif, antara lain yaitu yang pertama, setiap anggota dianjurkan untuk menyampaikan ide yang berbeda-beda secara bebas tanpa adanya batasan. Yang kedua, kritik tidak diperbolehkan. Yang ketiga, fokus pada kuantitas. Yang keempat yaitu penggabungan dan penyempurnaan ide dicari. Jenis brainstorming. Metode brainstorming yang dicetuskan oleh Alex Osborne sebenarnya merupakan proses yang sejatinya dilakukan oleh suatu tim atau kelompok yang difasilitasi oleh moderator. Dengan demikian, proses ini juga dapat dilakukan secara individual. Jadi, berdasarkan pelakunya, brainstorming dibagi menjadi dua, yaitu individual brainstorming dan group brainstorming. Namun, berdasarkan cara melakukannya, brainstorming dibagi menjadi beberapa jenis. Contohnya yaitu yang pertama, visual brainstorming. Di era modern ini, anggota sebuah tim tidak perlu bertemu dalam suatu ruangan untuk melakukan brainstorming. Kini, proses tersebut dapat dilakukan secara virtual dengan bantuan aplikasi tertentu dan tentu saja sambungan internet. Brainstorming ini disebut visual brainstorming. Jenis brainstorming ini sangat berguna bagi sebuah tim yang sedang menghadapi masalah darurat. Namun, tidak semua anggotanya dapat bertemu secara langsung. Melalui visual brainstorming, masalah dapat dengan cepat diselesaikan tanpa harus bertemu. Yang kedua yaitu role storming. Role storming merupakan salah satu jenis brainstorming yang mengharuskan para pelakunya untuk memainkan peran atau role tertentu. Contoh peran tersebut adalah pelanggan, bos, distributor, dan supplier. Dengan demikian, anggota tim yang harus melakukan brainstorming harus berpikir seperti orang yang mereka perankan. Role storming ini memungkinkan tim untuk mendapatkan gagasan dari berbagai sudut pandang sehingga masalah dapat diselesaikan dengan solusi yang paling baik. Yang ketiga yaitu brainwriting. Dalam melakukan jenis brainstorming ini, para anggota diskusi diminta untuk menuliskan gagasan mereka pada selembar kertas lalu mengumpulkannya pada moderator.
Ketika menuliskan gagasan tersebut, mereka tidak perlu menuliskan namanya. Dengan demikian, cara ini cocok bagi anggota tim yang memiliki sifat tertutup dan pemalu dalam menyampaikan ide. Setelah gagasan dikumpulkan, moderator akan membagikan tulisan ide tersebut secara acak dan penerima harus menambahkan ide lain. Kemudian, tulisan ide tersebut dikumpulkan kembali. Selanjutnya, moderator bersama para peserta akan membahas masing-masing tulisan tersebut dan memutuskan mana gagasan yang paling baik dan perlu diambil untuk menyelesaikan masalah. Penggunaan brainstorming. Penggunaan brainstorming tidak hanya dilakukan dalam bidang bisnis atau keorganisasian saja. Akan tetapi, brainstorming juga dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Brainstorming dalam proses pembelajaran dapat membantu siswa untuk berpikir lebih kritis dan kreatif. Curah pendapat tersebut juga dapat membantu siswa untuk lebih berani dan lebih percaya diri dalam mengutarakan gagasan. Prinsip pelaksanaan brainstorming dalam proses pembelajaran sama seperti prinsip brainstorming pada umumnya. Brainstorming adalah sebuah tool dan bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ketika proses brainstorming selesai dilakukan, para anggota diskusi tidak lantas berhenti bekerja. Namun, mereka perlu mengimplementasikan gagasan yang telah dipilih untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Apa saja manfaat dari brainstorming? Manfaat dari brainstorming yaitu yang pertama, mempermudah proses analisis masalah. Brainstorming dilakukan dapat membantu para anggota diskusi untuk menganalisis semua permasalahan yang saat itu muncul pada organisasi maupun perusahaan yang mereka pimpin. Proses ini juga membantu peserta menganalisis situasi yang sedang mereka hadapi secara tidak langsung masalah akan terpecahkan dengan penyelesaian yang dihasilkan. Yang kedua yaitu mempermudah pengumpulan ide. Dengan adanya proses brainstorming, setiap anggota diskusi dapat mengumpulkan ide dan gagasan secara lebih cepat. Selain itu, pengumpulan ide berasal dari anggota semakin mudah untuk mengemukakan ide secara kreatif dan bebas kritik. Maka ide-ide solutif kemungkinan besar akan diperoleh. Yang ketiga yaitu memperoleh solusi untuk memecahkan masalah. Dilakukannya brainstorming, para anggota tim saat melakukan diskusi dapat menganalisis gagasan-gagasan yang telah terkumpul dan menemukan gagasan, sehingga akan muncul solusi untuk penyelesaian masalah berasal dari ide-ide yang terkumpul. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.